Perkenalkan, nama saya Namira Putri Aninda, NIM C1C0180998. Saya akan membahas mengenai aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian akuntansi keperlakuan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Ada dua menurut Siegel dan Marconi dan menurut Mulyadi. Jaringan pertanggungjawaban. Dengan demikian, maka struktur organisasi dijabarkan menjadi sebuah jaringan pusat pertanggungjawaban, individual atau unit organisasi yang menjalankan sebuah fungsi. Ada dua, yaitu memastikan fungsi pertanggungjawaban berjalan dengan lancar, dan yang kedua untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien. Jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen, yaitu ada 4: pusat pendapatan, pusat laba, pusat investasi, dan pusat biaya. Perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya, sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individual. Akuntansi pertanggungjawaban memperbaiki hubungan antara informasi akuntansi dan memperhatikan aspek manusia dengan segi perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan sistem struktur organisasi dan pertanggungjawaban secara hierarki, serta mendorong keberhasilan manajer mencapai tujuan. Korelasi struktur organisasi, ada struktur vertikal, ada struktur horizontal. Struktur vertikal yaitu organisasi dibagi berdasarkan fungsi utama. Kalau struktur horizontal yaitu untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasinya kepada beberapa direktur. Maka struktur horizontal itu pendelegasian tanggung jawabnya adalah yang paling sesuai. Pemilihan struktur. Tidak satupun struktur tersebut di atas yang lebih superior. Efisiensi penggunaannya bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Jenis struktur yang dipilih akan mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban yang pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ada elemen cost dan net revenue, keduanya adalah ada dalam anggaran dan dalam akumulasi hasil aktual. Ada responsibility budget atau anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah untuk tujuan kinerja pusat pertanggungjawaban hanya untuk mengontrol cost dan revenue yang dikontrolnya setelah mempertimbangkan biaya controllable. Yang kedua, data akumulasi. Ada 3 dimensi yang dipengklasifikasikan antara biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data, yaitu cost diklasifikasikan oleh pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, pusat lainnya terdiri atas controllable dan non-controllable, dan yang terakhir tipe cost atau line item seperti gaji, perlengkapan, bahan baku, dan sewa. Responsibility reporting atau pelaporan pertanggungjawaban. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah pelaporan pertanggungjawaban secara periodik atau laporan kinerja. Laporan merupakan media untuk melaporkan biaya yang dikontrol. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.